Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang translation and cross-cultural adaptation atau sering disebut sebagai penerjemahan dan adaptasi dari kuesioner terstandar. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan membagi dalam beberapa layout. Yang pertama adalah mengapa kita memerlukan translasi dan cross-cultural adaptation. Yang kedua adalah jika kita memutuskan untuk melakukan adaptasi, maka apa saja yang harus diadaptasi. Yang ketiga adalah contoh dari metode atau proses adaptasi kuesioner. Dan yang terakhir adalah aspek validitas dan reliabilitas dari hasil adaptasi. Yang pertama, mengapa kita perlu melakukan translasi dan cross-cultural adaptation? Seringkali ketika melakukan penelitian, kita membutuhkan suatu pengukuran yang valid dan reliable, misalnya dengan menggunakan instrumen, namun belum tersedia instrumen dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita akan memutuskan apakah kita akan membuat kuesioner baru atau melakukan adaptasi dan translasi saja dari kuesioner standar yang sudah ada. Maka pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita menetapkan akan membuat kuesioner baru, tentu kita membutuhkan investasi yang lebih lama maupun biaya yang mungkin lebih besar. Karena kita membutuhkan proses yang kompleks untuk mendevelop sebuah instrumen baru, meliputi dari penentuan domain, menyusun pertanyaan, menyusun layout, dan lain sebagainya, serta kita juga masih harus melakukan validasi dan uji reliabilitas terhadap kuesioner baru tersebut. Dan hal ini membutuhkan proses iteratif atau bolak-balik yang mungkin cukup panjang. Sedangkan jika kita memutuskan untuk membuat adaptasi dari kuesioner berbahasa asing, maka beberapa kelebihannya adalah yang pertama, dari sisi validitas dan reliabilitas umumnya sudah terpublikasi atau terbukti, dan karena yang diukur adalah hal yang sama, maka diasumsikan kuesioner tersebut dapat juga digunakan dalam setting misalnya di Indonesia atau di masyarakat lain yang kita butuhkan. Sehingga harapannya dengan melakukan adaptasi dan translasi kuesioner, maka proses pembuatan instrumen menjadi lebih cepat. Kemudian, apa saja yang kita perlu adaptasi? Mengapa kita tidak cukup melakukan hanya penerjemahan saja? Tentu karena dari kuesioner berbahasa asing yang diterjemahkan misalnya ke bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa daerah lain, kita harus memastikan bahwa kuesioner baru yang kita adaptasi tersebut ekuivalen dengan kuesioner yang telah ada sebelumnya. Beberapa ekuivalensi yang harus kita pertimbangkan, maksudnya adalah beberapa aspek yang harus kita pastikan bahwa kuesioner baru kita setara dengan kuesioner yang original atau kuesioner yang berbahasa asing. Perlu kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ekuivalensi dalam pengukuran. Dalam measurement equivalence, di sini yang dimaksudkan adalah adanya tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan dari psychometric properties test, misalnya bagaimana nilai validitas maupun reliabilitas jika kuesioner baru kita diujikan dibandingkan dengan kuesioner original, maka nilainya tidak jauh berbeda. Kemudian secara konsep juga diharapkan sama atau ekuivalen. Jadi konstruk yang diukur, pengertian relevansinya juga ekuivalen. Kemudian item ekuivalen, item-item pertanyaan yang digunakan seharusnya juga relevan dan dapat diterima pada culture yang baru. Karena pada beberapa situasi, terkadang beberapa pertanyaan tidak dapat digunakan dan ditanyakan pada lingkungan yang baru, misalnya di Indonesia atau di suku yang lain. Kemudian diharapkan juga ada semantic equivalence. Semantic equivalence adalah kesetaraan dalam sisi bahasa. Jadi arti kata yang digunakan memiliki maksud yang sama ketika digunakan dalam budaya yang baru. Kemudian pertimbangan yang lain adalah adanya operational equivalence. Operational equivalence meliputi bagaimana kuesioner
original itu digunakan. Jika dulu misalnya menggunakan metode online, maka kita harus mempertimbangkan apakah cara tersebut juga bisa diterapkan di Indonesia atau pada lingkungan yang baru. Dan jika misalnya tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama, maka kita harus memastikan bahwa meskipun operasional pemberian kuesioner itu berbeda, tidak menyebabkan perbedaan dalam responden untuk menjawab. Dan keseluruhan dari measurement equivalence dan seterusnya hingga operational equivalence ini disebut sebagai functional equivalence. Jadi ketika sudah memenuhi pertimbangan-pertimbangan ekuivalensi dari 5 hal di atas, maka suatu kuesioner hasil adaptasi dapat dinyatakan secara fungsional sudah ekuivalen. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu contoh cara melakukan translasi dan adaptasi kuesioner, yaitu menurut panduan WHO. Ya, sebenarnya yang perlu kita ketahui ada banyak sekali metode untuk translasi dan adaptasi kuesioner. Maka di sini peneliti memang bisa memilih salah satu metode yang paling applicable untuk diterapkan. Kemudian yang perlu dipahami bahwa apapun metode yang dipilih umumnya membutuhkan proses yang juga iteratif atau perlu dilakukan bolak-balik. Jadi misalnya ada satu versi yang belum memuaskan, maka peneliti bisa kembali ke langkah sebelumnya untuk mendapatkan versi yang memuaskan. Nah, di sini pada saat kita menggunakan panduan menurut WHO, maka proses yang pertama adalah forward translation, yaitu penerjemahan dari bahasa asli ke bahasa yang dituju. Misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa. Yang dibutuhkan di sini adalah translator dengan mother tongue atau bahasa ibu pada bahasa sasaran. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka mother tongue dari penerjemah adalah seseorang yang berbahasa Indonesia. Kemudian WHO tidak menetapkan jumlah minimal berapa yang harus digunakan sebagai penerjemah. Namun yang dipentingkan di sini adalah penerjemah adalah orang-orang kesehatan atau orang yang sudah memahami tentang jargon-jargon kesehatan. Dan penerjemah juga perlu dipahamkan bahwa yang diterjemahkan lebih ditekankan pada aspek kesetaraan konseptual dibandingkan dengan penerjemahan kata per kata. Kemudian tahap berikutnya adalah expert panel. Jadi setelah diterjemahkan, nanti hasil terjemahan itu akan dibahas oleh expert. Expert ini terdiri dari beberapa ahli yang sesuai dengan bidang dari kuesioner tersebut, kemudian juga ahli yang pernah melakukan pembuatan kuesioner maupun melakukan adaptasi kuesioner. Dan ahli ini juga diharapkan adalah orang-orang yang bilingual atau bisa menguasai bahasa sasaran dan bahasa dari original dari kuesioner tersebut. Tugas dari expert panel adalah melakukan identifikasi adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara hasil terjemahan dengan konsep asli dari kuesioner dan memberikan masukan tentang misalnya pemilihan kata atau penerjemahan yang lebih baik lagi. Di sini peneliti utama juga memiliki kewajiban untuk memberikan bahan atau masukan jika mungkin expert membutuhkan beberapa pertimbangan lain. Misalnya penerjemahan dari yang dilakukan di negara lain dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga adalah back translation. Back translation ini ketika di WHO sifatnya wajib, tapi di beberapa metode translasi yang lain tidak wajib. Back translation ini kita mengembalikan terjemahan dari bahasa sasaran ke bahasa asli. Jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalnya. Di sini translatornya adalah seorang yang diutamakan adalah native, jadi seorang yang berbahasa Inggris, kemudian tidak mengetahui judul penelitian, tidak mengetahui tentang kuesioner, dan sama harus menekankan pada konseptual dibandingkan penerjemahan kata per kata. Kemudian WHO sendiri juga menyarankan bahwa untuk back translation ini tidak harus seluruh item, tapi bisa beberapa item saja yang dianggap memiliki potensi untuk mengganggu atau memiliki potensi adanya perbedaan makna dari kuesioner yang original dengan kuesioner sasaran. Kemudian disarankan juga
hasil back translation ini dikirimkan kepada pembuat kuesioner untuk dilakukan review dan kajian apakah hasil dari back translation yang merupakan hasil dari proses adaptasi ini bisa dinyatakan setara atau tidak secara konseptual. Kemudian setelah back translation ini, jika hasilnya sudah memuaskan, maka versi bahasa Indonesia ini akan dilanjutkan diuji cobakan kepada 10 orang responden uji coba yang karakternya mirip dengan responden yang sesungguhnya. Jadi diharapkan mewakili seluruh karakter responden yang akan diuji coba. Kemudian di sini responden akan dilakukan debriefing, jadi ditanya apa yang mereka pahami, mengapa mereka memilih suatu jawaban, apakah pemahaman dan pilihan jawaban tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam kuesioner. Kemudian peneliti juga akan mengeksplor feedback atau masukan dari responden tentang pemilihan kata, layout, dan lain sebagainya agar kuesioner menjadi lebih mudah dipahami, lebih baik dan lebih tidak membingungkan. Jadi jangan sampai responden itu salah menjawab karena masalah layout dan lain sebagainya. Kemudian setelah didapatkan masukan dari responden, akan dibahas kembali dalam expert panel dan tim peneliti atau seringkali disebut sebagai, ada juga yang disebut sebagai editor in chief atau ketua editor dari adaptasi kuesioner tersebut. Hingga akhirnya didapatkan final version. Setiap langkah yang dilakukan harus dilakukan dokumentasi dari sejak forward translation hingga didapatkan final version. Kemudian setelah dilakukan adaptasi, ada aspek penting yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang validitas dan reliabilitas dari kuesioner baru yang kita susun. Adaptasi dan validitas reliabilitas ini adalah hal yang berbeda. Jadi ketika kita melakukan adaptasi dan translasi, kita juga sudah memastikan adanya validitas konseptual maupun validitas muka. Dan setelah adaptasi selesai, masih dilanjutkan dengan pengukuran validitas dan reliabilitas pada responden baru. Jadi tadi ketika kita melakukan pretesting ada 10 responden, maka untuk uji validitas dan reliabilitas seringkali dibutuhkan beberapa responden yang jumlahnya lebih banyak, jumlahnya minimal sampelnya bisa tergantung dari jumlah pertanyaan, bisa juga menggunakan minimal 30 sampel. Kemudian uji atau tes yang digunakan juga nanti disesuaikan dengan jenis pertanyaan, sasaran atau jenis-jenis responden, dan lain sebagainya. Dan ini nanti peneliti perlu membaca lagi bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas termasuk cara melakukan sampling. Ya, kesimpulannya kita tidak bisa hanya melakukan translasi, kita perlu melakukan adaptasi kuesioner karena ada beberapa ekuivalensi yang perlu kita capai. Dan ada banyak sekali metode untuk melakukan adaptasi kuesioner, maka peneliti nanti perlu memilih mana yang paling applicable atau mana yang paling komprehensif untuk mendapatkan kuesioner adaptasi yang sesuai dengan harapan. Kemudian psychometric properties test untuk uji validitas dan reliabilitas setelah kita mendapatkan hasil kuesioner adaptasi, seringkali dibutuhkan untuk mengkonfirmasi apakah kuesioner kita itu benar-benar valid dan reliable digunakan pada komunitas sasaran atau pada populasi sasaran. Dan semua proses ini merupakan upaya untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliable. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.